kurang dari sama dengan 1. Adapun ciri-cirinya yaitu jika diuji dengan alat uji elektrolit, lampu menyala redup dan di sekitar elektrolit terdapat sedikit gelembung gas, atau lampu mati dan di sekitar elektrolit terdapat sedikit gelembung gas. Adapun contoh-contohnya, yang pertama dari asam lemah yaitu CH3COOH atau disebut dengan asam asetat, dan dari basa lemah yaitu NH3 atau disebut dengan amonia. Selanjutnya kita akan membahas larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Zatnya tidak terurai dalam air dan memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. Cirinya, jika larutan diuji dengan alat uji elektrolit, itu lampu tidak menyala dan sekitar elektrode tidak ada gelembung gas. Contohnya, C12H22O itu gula pasir, CONH22 kali itu urea, C6H6 itu benzena, dan CCl4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori ion Svante Arrhenius dari Swedia. Apa sih teorinya? Yakni larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion yang bergerak bebas itulah yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas, akan tetapi tetap berupa molekul. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit di dalam air. Di sini ada NaCl dan CCl4. NaCl dapat terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas, yakni NaCl terurai menjadi Na+ ditambah Cl-. Ini berarti larutan NaCl terlarut di dalam air. Sedangkan CCl4 tetap menjadi CCl4. Berarti CCl4 tidak terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas, akan tetapi tetap dalam bentuk molekul, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai larutan elektrolit. Apabila senyawa ion dalam bentuk padatan, maka ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Maka dari itu, senyawa ion dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Akan tetapi, senyawa ion dalam bentuk lelehan dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa demikian? Karena senyawa ion dalam bentuk lelehan, ion-ionnya dapat bergerak dengan bebas. Jadi, larutan elektrolit dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan elektrolit dalam bentuk cairan, lelehan, atau larutan dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi ionisasi. Apa itu reaksi ionisasi? Iya, betul. Reaksi ionisasi adalah reaksi terurainya zat di dalam pelarut. Saya akan memberi 3 contoh dari ionisasi. Ada HCl, HNO3, dan H2SO4. Di sini HCl terurai menjadi H+ ditambah Cl-. Sedangkan HNO3 terurai menjadi H+ ditambah NO3-. Kemudian H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4-. Yuk teman-teman, sekarang kita kupas tuntas soal-soalnya ya. Selamat belajar. Sekarang kita mulai mengerjakan soal dari nomor 1. Soalnya itu adalah suatu gas X larut dalam air dan larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Maka gas X merupakan senyawa titik. Yang dapat menghantarkan arus listrik itu adalah larutan elektrolit, dan yang dalam bentuk larutannya dapat menghantarkan arus listrik itu ada 2, ada senyawa ion dan senyawa kovalen. Sekarang kita analisis ya.
dari optionnya. Yang A, ion yang di dalam larutannya menghasilkan ion H+ dan ion OH- ini kurang tepat ya. Yang B, ion yang dalam larutannya bersifat konduktor. Yang tepat, kovalen koordinasi dalam larutannya ini juga kurang tepat. Yang D, kovalen yang dalam larutannya menghasilkan ion-ion. Ini bisa ya, karena kovalen dalam larutannya itu menghantarkan arus listrik ya. Yang E, kovalen yang dalam larutannya bersifat isolator juga, yang kurang tepat. Jadi jawabannya yang paling benar adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Soalnya adalah larutan H2SO4 di dalam air akan terionisasi dalam reaksi titik-titik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa reaksi ionisasi adalah reaksi terurainya zat dalam pelarut. Adapun reaksi dalam H2SO4 itu adalah, kita telah mengetahui ya bahwa H2SO4 itu terdiri dari H+ dan SO4 2-. Sekarang kita setarakan. H-nya di kiri ada 2, berarti di kanan juga ada 2. SO-nya ada 1, O-nya ada 4. Berarti ininya udah sesuai. Jadi ini reaksi yang terjadi dalam H2SO4. Jawaban yang tepat yaitu option A. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Kelompok larutan elektrolit yang berupa senyawa ion. Sebelumnya kita harus mengetahui ciri-ciri dari senyawa ion, yaitu di depannya itu merupakan unsur logam. Di antara contoh-contoh unsur logam ada aluminium, nikel, barium, besi, ada emas juga, terus ada natrium, magnesium, kalsium. Oke, sekarang kita lihat opsinya ya. Hidrogen termasuk unsur logam bukan ya? Natrium termasuk. Ini karbon bukan. Yang B, natrium termasuk unsur logam, magnesium termasuk ya. Kalium juga termasuk. Berarti kita telah menemukan jawabannya, yaitu option B. Oke, sekarang kita beranjak ke nomor 4. Soalnya itu, zat yang dilarutkan dalam air akan menjadi elektrolit kuat apabila zat tersebut titik-titik. Ingat ya, bahwa elektrolit kuat merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Zatnya terlarut dengan sempurna dan dinyatakan derajat ionisasinya sama dengan 1. Jadi opsi yang paling tepat itu yaitu B8 kurang tepat. Terurai terurai sebagian menjadi ion kurang tepat. Bentuk gas kurang tepat. Bentuk larutan homogen kurang tepat. Itu yang tepat adalah option E, terurai sempurna menjadi ion-ionnya. Jadi jawabannya E. Kita mengerjakan nomor 5. Soalnya itu di antara senyawa berikut yang jika dilarutkan dalam air tidak mengalami ionisasi, kita itu tandain dulu ya. Dilarutkan dalam air tidak mengalami ionisasi adalah, berarti ini merupakan ciri dari non elektrolit ya, non elektrolit. Jadi senyawa dalam option berikut ini yang merupakan non elektrolit, kita cek ya. NaCl itu elektrolit kuat kan, H2SO4 juga elektrolit kuat, HNO3 juga elektrolit kuat, CH3COOH elektrolit lemah, CCl4 non elektrolit. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita beranjak ke nomor 6. Perhatikan pengujian beberapa larutan berikut ini. Pertanyaannya itu, pasangan larutan yang bersifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah. Telah kita ketahui bahwa ciri-ciri dari elektrolit kuat yaitu jika
jika diuji dengan alat uji elektrolit, lampu menyala terang dan di sekitar elektrode terdapat banyak gelembung gas. Sedangkan elektrolit lemah jika diuji dengan alat uji elektrolit, lampu menyala redup atau lampu tidak menyala dan di sekitar elektrode terdapat gelembung gas. Kita analisis gambar yang pertama, banyak gelembung dan lampu menyala terang, berarti ini merupakan elektrolit kuat. Gambar yang kedua, lampu menyala redup dan di sekitar elektrode terdapat sedikit gelembung gas, berarti ini merupakan elektrolit lemah. Gambar yang ketiga, lampu tidak menyala dan di sekitar elektrode tidak terdapat gelembung gas, berarti ini non-elektrolit. Gambar yang keempat, di sekitar elektrode terdapat sedikit gelembung gas dan lampu mati, ini merupakan elektrolit lemah. Gambar yang kelima itu lampu tidak menyala dan di sekitar elektrode terdapat sedikit gelembung gas, seperti ini elektrolit lemah. Jadi yang mempunyai sifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah yaitu berturut-turut, yaitu yang C ya. Yang C itu gambar yang nomor 1 dan gambar yang nomor 5. Jadi jawabannya C. Oke, sekarang kita beranjak ke nomor 7. Perhatikan data berikut ini, yaitu merupakan data hasil uji elektrolit terhadap sumber mata air. Pertanyaannya itu adalah sumber mata air yang bersifat elektrolit kuat dan non-elektrolit adalah, seperti yang telah kita ketahui bahwa elektrolit kuat cirinya itu jika diuji dengan alat uji elektrolit, lampu menyala terang dan di sekitar elektrode terdapat banyak gelembung. Adapun non-elektrolit menghasilkan lampu yang padam dan tidak ada gelembung gas. Oke, sekarang kita analisis. Yang pertama, nyala lampu padam dan gelembung gas pada kedua elektrode, berarti ini merupakan elektrolit lemah. Yang kedua, lampunya tuh menyala terang dan banyak gelembung gas pada kedua elektrode, berarti ini elektrolit kuat. Yang ketiga, lampu menyala redup dan gelembung gas pada kedua elektrode, berarti ini elektrolit lemah ya. Sumber mata air yang keempat, lampunya padam dan gelembung gas halus pada kedua elektrode, berarti ini elektrolit lemah. Sumber mata air yang kelima, lampunya itu padam dan tidak ada gelembung, berarti ini jelas non-elektrolit. Jadi sumber mata air yang bersifat elektrolit kuat dan non-elektrolit adalah 2 dan 5. Jawabannya adalah option E. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 8. Perhatikan pengujian sifat elektrolit larutan berikut. Bisa dilihat ya gambarnya. Maaf tidak ada yang gambar. Yang pertama ada hasil uji larutan elektrolit dengan hasil seperti ini, dan seperti ini. Adapun pertanyaannya, pasangan larutan yang bersifat elektrolit kuat dan non-elektrolit berturut-turut adalah, seperti telah kita ketahui bahwa ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat yaitu jika diuji dengan alat uji elektrolit menghasilkan lampu yang menyala terang dan terdapat gelembung gas. Di sekitar elektrode terdapat gelembung gas. Sedangkan yang non-elektrolit itu jika diuji dengan alat uji elektrolit, lampu mati dan di sekitar elektrode tidak terdapat gelembung gas. Maka dapat kita ketahui bahwa larutan yang pertama itu lampu menyala terang dan di sekitar elektrode terdapat gelembung gas, dapat dinyatakan bahwa ini merupakan larutan elektrolit kuat. Sedangkan yang kedua, jika tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas, berarti
larutan yang bersifat elektrolit kuat dan non-elektrolit? Yaitu adalah jawabannya adalah A. Belajar ke nomor 9, yaitu ini disajikan data berupa hasil uji elektrolit. Nah, pertanyaan yang ditanyakan yaitu larutan yang merupakan elektrolit. Telah diketahui bahwa larutan elektrolit itu ada dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu jika diuji dengan alat uji elektrolit, maka lampu menyala dan di sekitar elektroda terdapat gelembung-gelembung gas. Yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Jika diuji dengan alat uji elektrolit, maka lampu menyala redup dan di sekitar elektroda terdapat sedikit gelembung gas. Atau lampu mati dan di sekitar elektroda terdapat sedikit gelembung gas. Kita analisis dari data sebagai berikut. Untuk larutan pertama, lampunya itu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, maka larutan pertama itu non-elektrolit. Nah, menuju ke larutan kedua yaitu lampunya tidak menyala dan ada gelembung gas, maka larutan tersebut adalah elektrolit lemah. Larutan ketiga, lampu menyala terang dan ada gelembung gas, maka larutan tiga tersebut adalah elektrolit kuat. Untuk larutan keempat, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, maka larutan ketiga yaitu larutan non-elektrolit. Untuk larutan kelima yaitu lampu tidak menyala dan ada gelembung gas, maka larutan 5 tersebut adalah larutan elektrolit lemah. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan yang merupakan elektrolit adalah larutan kedua, larutan ketiga, dan larutan kelima. Jadi jawaban di sini adalah yang D. Beranjak ke soal nomor 10, yang soalnya yaitu pada gambar berikut, apabila diuji dengan alat uji elektrolit, maka larutan yang menghantarkan listrik paling kuat adalah kita tahu ciri-ciri larutan yang menghantarkan listrik paling kuat yaitu mengandung banyak ion-ion bebas, baik ion positif maupun ion-ion negatif. Jadi jika larutan terdapat banyak ion-ion bebas, maka larutan tersebut semakin kuat menghantarkan arus listrik. Nah, kita analisis dari option soal sebagai berikut. Untuk option A, larutannya itu mengandung ion K2K+ dan SO4 2-met. Jadi terdapat 3 ion bebas. Kalau larutan yang B itu terdapat ion H+ dan ion Cl-. Jadi terdapat 2 ion bebas. Kalau larutan yang di option C itu terdapat ion Na+ dan ion NO3-. Jadi terdapat 2 ion bebas. Kalau yang D, larutan ini terdapat ion Ca2+ dan 2 Cl-. Jumlah ion bebasnya yaitu 3. Kalau yang larutan di option E itu terdapat 3 Cl- dan 3 Na+. Kalau di jumlah ionnya terdapat 6 ion-ion bebas. Jadi maka hantaran listrik paling kuat yaitu berada di larutan yang berada di option E. Jadi jawabannya itu yang E. Kita beranjak ke nomor 11 ya teman-teman. Misalnya yaitu pada penguji daya hantar listrik beberapa larutan diperoleh data sebagai berikut. Nah, keterangannya di bawahnya itu
Kalau tanda min itu tidak ada gelembung. Kalau tanda plus ada gelembung. Nah, kita analisis terlebih dahulu. Untuk soalnya, kelompok larutan yang merupakan elektrolit kuat adalah, telah kita ketahui bahwa larutan elektrolit kuat jika diuji dengan alat uji elektrolit, maka lampunya itu menyala terang atau di sekitar elektroda itu terdapat banyak gelembung gas. Kita analisis semua larutan yang ada di tabel berikut. Untuk larutan nomor 1, larutan NaCl, lampu menyala, di sekitar elektroda terdapat banyak gelembung gas. Larutan kedua yaitu NH4OH, lampunya tidak menyala dan di sekitar elektroda itu terdapat sedikit gelembung gas karena terdapat plus 1. Untuk larutan KOH, lampunya itu menyala, di sekitar elektrodanya itu terdapat banyak gelembung gas. Untuk larutan C2H5OH, lampunya itu tidak menyala dan di sekitar elektroda itu tidak ada gelembung gas. Untuk larutan CH3COOH, lampunya itu tidak menyala dan di sekitar elektrodanya itu terdapat sedikit gelembung gas. Untuk larutan C6H12O6, lampunya itu tidak menyala. Terus di elektrodanya tidak ada gelembung gas. Yang ditanyakan tadi, kelompok larutan yang merupakan elektrolit kuat adalah larutan NaCl itu elektrolit kuat. Larutan NH4OH itu elektrolit lemah. Untuk larutan KOH itu elektrolit kuat. Untuk C2H5OH itu non elektrolit. Untuk larutan CH3COOH itu elektrolit lemah. Untuk CH6H12O6 itu non elektrolit. Dari data tersebut yang merupakan larutan elektrolit kuat yaitu larutan NaCl, KOH. Itu dua larutan tersebut. Sekarang kita lihat di option. Untuk larutannya yaitu NaCl dan KOH. Kita cari yang NaCl dan KOH. Untuk A, ini NaCl, ini KOH. Berarti jawabannya yang A. Kita beranjak ke nomor 12 ya. Soalnya yaitu di antara larutan berikut dengan molaritas sama, bila diuji dengan daya hantar listriknya, manakah yang lampunya tidak menyala tetapi menghasilkan sedikit gelembung di sekitar elektroda? Di sini di soalnya ada salah satu ciri larutan elektrolit yaitu larutan elektrolit lemah. Ditunjukkan dengan lampunya tidak menyala tetapi menghasilkan sedikit gelembung di sekitar elektroda. Berarti ini tuh ciri dari elektrolit lemah. Sekarang kita analisis di option jawaban, yaitu untuk yang option A, HCl. HCl itu salah satu contoh dari elektrolit kuat. Sedangkan yang option B, KOH itu juga elektrolit kuat. Untuk yang option C, CH3COOH itu elektrolit lemah. Yang D itu H3O elektrolit kuat. HNO3. Yang E, C6H12O6 itu non elektrolit. Ini tadi yang ditanyakan ciri dari elektrolit lemah. Jadi jawabannya yang C. Kita coba nomor 13 ya teman-teman, yaitu
Disajikan data hasil pengujian daya listrik. Ini pengujiannya. Nah, untuk soalnya yaitu pasangan larutan elektrolit lemah adalah, ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah yaitu jika diuji dengan alat uji elektrolit, lampunya itu tidak menyala atau ada sedikit gelembung gas. Cirinya lagi yaitu menyala redup dan di sekitar elektroda juga terdapat sedikit gelembung gas. Nah, kita analisis dari data hasil pengujian sebagai berikut. Untuk nomor 1, nyala lampunya terang, ada gelembung gas, berarti ini elektrolit kuat. Yang kedua, tidak menyala dan ada gelembung gas, berarti itu elektrolit lemah. Untuk yang ketiga, tidak menyala dan ada gelembung gas, berarti ini 0. 3. Untuk yang ketiga, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, berarti larutan ini non elektrolit. Nah, untuk yang keempat, nyala lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, berarti larutan ini non elektrolit. Untuk yang kelima, nyala lampunya menyala redup dan gelembung gasnya ada, berarti ini elektrolit lemah. Pertanyaannya tadi apa? Pasangan larutan elektrolit lemah yaitu larutan yang kedua dan yang kelima. Di sini kita opsinya yaitu pilihan B. Kita beranjak ke nomor 14, yaitu disajikan data uji larutan sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah pasangan senyawa yang merupakan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah larutan nomor. Nah, yang ditanyakan itu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kita ingat ya bahwa ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat yaitu jika diuji dengan alat uji elektrolit, lampunya itu menyala dan di sekitar elektroda terdapat gelembung gas. Lalu untuk elektrolit lemah, ciri-cirinya adalah sedikit gelembung gas dan nyala lampunya itu redup. Kita analisis dari hasil data percobaan berikut ini. Untuk larutan nomor 1 yaitu di sekitar elektrodanya sedikit gelembung dan lampunya padam, berarti larutan tersebut yaitu elektrolit lemah. Untuk yang kedua, di sekitar elektroda tidak ada gelembung dan lampunya padam, berarti ini larutan non elektrolit. Untuk yang ketiga, terdapat sedikit gelembung dan lampunya redup, berarti ini larutan elektrolit lemah. Untuk yang keempat, di sekitar elektroda banyak gelembung dan lampunya menyala, berarti ini elektrolit kuat. Nah, untuk yang kelima, tidak ada gelembung gas dan lampunya redup, berarti ini larutannya adalah elektrolit lemah. Kita lihat opsinya terlebih dahulu. Untuk yang opsi A, 1 dan 4 itu lemah dan lemah, berarti tidak cocok. Untuk yang B, nomor 2 dan 3 non elektrolit dan elektrolit lemah, berarti tidak cocok dengan soal. Untuk yang C, 2 dan 4 berarti non elektrolit dan elektrolit kuat, berarti juga tidak cocok. Untuk yang D, 4 dan 3 elektrolit kuat dan 3-nya itu elektrolit lemah, berarti jawabannya yang B. Kita ke nomor 15 ya. Dari percobaan daya harga listrik larutan satu molaritas diperoleh daya sebagai berikut. Ini dari data di atas, pasangan zat elektrolit lemah dan elektrolit kuat berturut-turut adalah. Nah, kita
telah kita ketahui bahwa ciri dari elektrolit lemah yaitu jika diuji dengan alat uji elektrolit itu lampunya tidak menyala atau menyala redup, dan di sekitar elektrode itu terdapat sedikit gelembung gas. Lalu untuk ciri untuk elektrolit kuat yaitu lampunya menyala terang dan di sekitar elektrode terdapat banyak gelembung gas. Nah, data ini kita analisis dari ciri-ciri yang telah disebutkan. Untuk larutan P, nyala lampunya tidak menyala dan gelembung gasnya ada. Berarti larutan ini bersifat elektrolit lemah. Untuk larutan Q, nyala lampunya tidak menyala dan gelembung gasnya tidak ada. Berarti larutan ini non elektrolit. Untuk larutan R, nyala lampunya menyala dan gelembung gasnya ada. Berarti larutan ini elektrolit kuat. Untuk larutan S, nyala lampunya tidak nyala dan gelembung gasnya tidak ada. Berarti larutan ini non elektrolit. Untuk larutan T, nyala lampunya tidak nyala dan gelembung gasnya ada. Berarti larutan ini bersifat elektrolit lemah. Nah, yang ditanyakan adalah pasangan zat elektrolit lemah dan elektrolit kuat berturut-turut adalah, kita ke elektrolit lemah terlebih dahulu. Elektrolit lemah ada di P dan T. P dan T. Di sini ada T, ada P, lalu elektrolit kuatnya yaitu R. Nah, kita cari yang awalnya T dan yang R. Berarti kita harusnya pilih yang E karena ya. Berikut percobaan daya hantar listrik sebagai berikut. Data yang sesuai jika kita melarutkan sebanyak 10 gram garam dapur atau NaCl ke dalam gelas yang berisi 50 ml air dan diuji dengan alat uji elektrolit adalah. Nah, NaCl ini merupakan contoh dari larutan elektrolit kuat. Nah, jika NaCl ini direaksikan, berarti kalau elektrolit kuat terionisasi sempurna dan menghasilkan ion-ion bebas yang banyak. Dan ciri-ciri elektrolit kuat itu adalah jika diuji dengan alat uji elektrolit itu lampunya menyala terang dan sekitar elektrode terdapat banyak gelembung gas. Nah, kita analisis dari ciri-ciri untuk tabel data hasil percobaan berikut. Percobaan 1, lampunya menyala terang dan hasil pengamatannya banyak gelembung gas. Berarti ini adalah ciri dari larutan elektrolit kuat. Nah, telah terlihat bahwa untuk percobaan 1 itu elektrolit kuat. Nah, yang diminta itu sesuai ciri-ciri NaCl yaitu elektrolit kuat. Maka jawaban yang tepat adalah percobaan nomor 1 yang sesuai. Berarti jawaban opsinya yaitu A. Kali ini kita akan membahas soal nomor 17. Saya bacakan soalnya. Berikut data hasil pengujian terhadap air limbah beserta derajat ionisasinya atau alfanya. Di sini diketahui air limbahnya diberi sampel KLMNO. Itu nama sampel air limbahnya. Kemudian ada pengamatannya berupa nyala lampu, gelembung gas, dan alfa atau derajat ionisasi
limbah O. Senyawa lamanya redup, gelembung gasnya ada, dan derajat ionisasinya 0,1. Dapat disimpulkan bahwasanya air limbah O merupakan elektrolit lemah. Pertanyaannya, pasangan air limbah yang bersifat elektrolit kuat dan non-elektrolit adalah elektrolit kuat adalah K, sedangkan non-elektrolit bisa M, bisa M. Jadi dapat disimpulkan dari hasil analisis kita bahwa jawaban yang benar adalah jawaban D, K dan M. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Pertanyaannya, larutan berikut yang merupakan senyawa kovalen dan bersifat non-elektrolit adalah. Nah, kita ingat-ingat apa sih larutan non-elektrolit? Ya betul, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sekarang kita analisis jawabannya. Yang pertama yang A, NaOH. NaOH adalah termasuk basa kuat. C, HCl. HCl termasuk asam kuat. Yang D, HBr. HBr juga termasuk asam kuat. Sedangkan yang T, C12, H22 dan O11 merupakan larutan non-elektrolit. Nah, yang basa kuat merupakan larutan elektrolit yang menghantarkan arus listrik. Yang asam lemah juga dapat menghantarkan arus listrik. Asam kuat juga dapat menghantarkan arus listrik. Apalagi ini juga sama. Sedangkan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Pertanyaannya, larutan berikut yang merupakan kovalen dan bersifat elektrolit adalah. Nah, kita harus tahu dulu apa itu senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk karena bergabungnya dua elemen dengan ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini adalah pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom atau lebih. Atomnya yakni atom non-logam dengan atom non-logam. Sedangkan larutan yang bersifat elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sekarang kita analisis pilihannya. Yang pertama Ki. Ki merupakan garam. Kemudian MgSO4 juga merupakan garam. HNO3 merupakan asam kuat. Yang D, CONH3 dua kali merupakan larutan non-elektrolit. Kemudian CCl4 juga merupakan larutan non-elektrolit. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, HNO3. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Pertanyaannya, dari senyawa-senyawa di bawah ini yang termasuk elektrolit kuat adalah pilihannya A, H2CO3, B, CaOH2 kali, C, NH4OH, D, CH3COOH, E, HCN. Nah, sebelum itu kita harus tahu yang namanya larutan elektrolit kuat itu yang seperti apa sih? Nah, larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Derajat ionisasinya adalah 1. Oke, langsung saja kita analisis jawabannya satu persatu. Yang pertama A, HCO3. HCO3 itu adalah asam lemah ya. Kemudian CaOH2 kali merupakan basa kuat. Kemudian NH4OH. NH4OH adalah basa lemah. Kemudian CH3COOH merupakan asam lemah.
dan HCN merupakan asam lemah. Jadi pertanyaan menginginkan, jadi di sini yang ditanyakan yakni elektrolit kuat. Berarti yang A bukan, yang B ya, C bukan, D bukan, E juga bukan. Jawabannya adalah yang B, CaOH 2 kali. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yakni nomor 21. Saya bacakan dulu. Larutan di bawah ini yang dapat menghantarkan arus listrik adalah A. Gula pasir, B. Alkohol, C. Glukosa, D. Urea, E. Tawas. Nah, sebelum itu kita harus ingat-ingat apa itu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya betul, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik adalah larutan elektrolit. Kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Nah, larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik karena terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion itulah yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian kita lihat pilihannya. A. Gula pasir. Apakah gula pasir dapat menghantarkan arus listrik? Tentu saja tidak, pasti salah. B. Alkohol. Alkohol juga bukan. C. Glukosa juga bukan. D. Urea juga bukan. Dan yang benar adalah E. Tawas. Dan jangan lupa untuk mengingat-ingat contoh yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke teman-teman, sekarang kita membahas soal nomor 22. Saya bacakan soalnya. Suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik apabila. Nah, sebelum kita lihat optionnya, kita ingat dulu apa sih larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik merupakan larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Ya betul, larutan elektrolit adalah larutan yang ion-ionnya dapat bergerak bebas. Nah, ion-ion yang bergerak bebas itulah yang dapat menghantarkan arus listrik. Mari kita lihat pertanyaannya kembali. Suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik apabila A. Air yang dapat menghantarkan arus listrik, B. Air yang terionisasi, C. Logam yang merupakan penghantar listrik, D. Ion-ion yang bergerak bebas, E. Molekul zat larut yang bergerak bebas. Yang benar jawabannya adalah yang D. Udah, ion-ionnya bergerak bebas. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Pertanyaannya, senyawa yang dapat menghantarkan arus jika dilarutkan ke dalam air dan memiliki ikatan ion adalah, mari kita analisis jawabannya. Yang pertama A. HCl. HCl merupakan asam kuat. Kemudian HNO3 merupakan asam kuat. KCl merupakan garam. NH3 merupakan basa lemah. Kemudian H2O adalah air. Nah, jawabannya yakni yang C. Kenapa jawabannya yang C? Karena KCl adalah garam yang mudah dilarutkan ke dalam air dibandingkan asam kuat maupun basa lemah. Ionisasinya adalah KCl menjadi K plus ditambah Cl ini. Teman-teman, sekarang kita lanjut membahas soal nomor 24. Pertanyaannya, larutan elektrolit kuat yang digunakan dalam larutan aki adalah. Nah, kita itu harus tahu apa itu larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat yakni larutan yang dengan baik menghantarkan arus listrik. Derajat ionisasinya adalah 1. Mari kita analisis pilihannya. Yang pertama A. HCl. HCl merupakan asam kuat. Kemudian HCl merupakan asam lemah. H2SO4 merupakan asam kuat. NH4OH merupakan basa lemah. Dan yang E, HNO3 merupakan asam kuat.
jawaban yang benar adalah yang C, H2SO4. Nah, kenapa sih kita memilih jawaban yang C? Karena asam sulfat atau H2SO4 lah yang dipakai di dalam larutan api, bukan HCl, bukan pula NO3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Apa pertanyaannya? Di bawah ini, pernyataan yang kurang tepat untuk larutan elektrolit adalah. Nah, kita harus ingat-ingat apa sih larutan elektrolit? Larutan elektrolit yakni larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena larutan elektrolit terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion yang bergerak bebas itulah yang menghantarkan arus listrik. Sekarang kita lihat pilihannya. Yang pertama A, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Apakah benar? Itu larutan elektrolit? Ya, benar. Yang B, mengandung ion-ion positif dan negatif yang bergerak bebas. Benar ya, ini larutan elektrolit. C, daya hantarnya bergantung pada berat molekulnya. Bukan. Yang D, berasal dari senyawa ionik dan senyawa kovalen polar. Benar. Dan E, dapat terurai menjadi ion positif dan negatif. Benar. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 25 adalah yang C. Terima kasih, semoga bermanfaat.